selamat sore semuanya para peserta webinar. Kembali lagi bersama kami di Universitas Ciputra School of Business Makassar dalam rangkaian kegiatan Corporate Entrepreneurship Fun Club Universitas Ciputra School of Business Makassar dengan tema Seven Entrepreneurial Competencies, rahasia perilaku entrepreneur para intrapreneur, yang akan disampaikan langsung oleh penggagasnya yaitu Bapak Dr. Insinyur Tony Antonio, Master of Engineering, dan juga penyampaian materi video oleh Bapak Dr. Insinyur Antonius Tanan, MBA, MSc, MA. Nah, perkenalkan teman-teman, saya Vivian, student counselor dari Universitas Ciputra School of Business Makassar. Nah, topik kita sore hari ini, teman-teman bakal dapat gambaran nih, gimana caranya teman-teman saat jadi calon intrapreneur atau mungkin teman-teman masih asing dengan intrapreneur, yaitu teman-teman bakal berkarir di perusahaan. Nah, teman-teman bakal dapat gambaran nih gimana perilaku-perilaku yang menjadi rahasia sukses para intrapreneur di grup Ciputra. Nah, teman-teman di luar sana mungkin sering dengar istilah-istilah atau mungkin mendapatkan konsep-konsep yang berbeda tentang trainer di luar sana. Tapi di Universitas Ciputra kita kenalnya ada seven entrepreneurial competencies atau 7 kompetensi yang menjadi rahasia nih gimana besarnya para intrapreneur di grup Ciputra menjadi intrapreneur bintang. Kemudian teman-teman ikuti terus, jangan kemana-mana, ikuti terus webinar kita sampai akhir supaya teman-teman udah bakal tahu nih kira-kira teman-teman udah punya belum kompetensi-kompetensi yang diperlukan seseorang agar menjadi intrapreneur yang sukses. Nah, seperti itu. Selanjutnya teman-teman, sebelum kita mana besarnya para intrapreneur di grup Ciputra menjadi intrapreneur bintang. Baik, Bapak, Ibu, dan teman-teman, selanjutnya kita akan mendengarkan kata sambutan dari Bapak Dr. Insinyur Tony Antonio, Master of Engineering, selaku Chairman of Universitas Ciputra School of Business Makassar, yang juga pernah menjabat sebagai Rektor Universitas Ciputra Surabaya tahun 2006 sampai 2017. Kami persilakan kepada Pak Tony. Terima kasih, Vivian. Apakah suara saya bisa didengar? Ya, terdengar, Pak. Pertama, saya mengucapkan selamat datang kepada seluruh peserta. Ada beberapa, cukup banyak ya, mahasiswa baru dan calon mahasiswa dari Universitas Ciputra School of Business Makassar. Ada juga beberapa teman-teman dosen, dan juga Pak Erwin dan Vivian yang menggagas pertemuan ini. Terima kasih untuk semua kerja kerasnya, terutama dari Fun Club Corporate Entrepreneur ya. Ini Fun Club Corporate Entrepreneur ya. Tentang Fun Club ini saya berterima kasih bahwa wadah ini bisa mewadahi atau menampung aspirasi dari teman-teman mahasiswa yang mungkin mulai kebingungan karena sekolah di SMA sudah tidak sekolah lagi, kuliah juga masih lama, sehingga kegiatan-kegiatan ini bisa menjadi tempat yang sehat gitu lah untuk kumpul ya. Saya pikir Fun Club baik yang corporate, baik yang startup maupun yang family business kita harapkan bisa memberikan bekal lah ya kepada para mahasiswa baru. Jadi ya, kita coba lebih akrab di dalam Fun Club. Materi-materinya juga mempersiapkan kita yang selama setahun lebih sekolah juga bingung, online itu tidak maksimal. Kita coba supaya bisa menjembatani gitu kan. Ya, terima kasih kepada semua yang sudah membantu dan juga khususnya kepada Pak Antonius Tanan yang menjadi narasumber pada hari ini. Terima kasih Pak Antonius Tanan. Silahkan diteruskan Vivian sehingga kita bisa mendapatkan hal-hal yang baik secara berkelanjutan. Terima kasih. Itu tadi kata sambutan dari Bapak Dr. Insinyur Tony Antonio, Master of Engineering, selaku Chairman Universitas Ciputra School of Business Makassar. Terima kasih Pak Tony. Sama-sama. Selanjutnya teman-teman kita akan foto bersama. Mungkin teman-teman bisa menyalakan kameranya dulu.
Kita akan berfoto sambil menggunakan salam entrepreneur seperti ini, menggunakan tangan kanan. Oke, untuk galeri pertama, untuk slide pertama ya teman-teman, saya akan hitung. Karena aba-aba, 1, 2, 3. Baik, untuk slide kedua, saya akan hitung lagi ya teman-teman. 1, 2, 3. Baik teman-teman, terima kasih atas partisipasinya. Selanjutnya teman-teman kita akan masuk ke info session. Nah, sebagai student counselor nih teman-teman, saya akan jelaskan dulu, mengenalkan kepada teman-teman tentang Universitas Ciputra School of Business Makassar. Mungkin di sini udah ada yang tahu karena merupakan calon mahasiswa baru kampus Universitas Ciputra di Makassar. Namun mungkin di sini juga ada yang belum tahu. Jadi saya sambil sharing. Nah, ini gedung kampus kita saat ini baru 1 tower. Kita lokasinya di kawasan Center Point of Indonesia, Citraland City Losari di Makassar, atau mungkin teman-teman yang di luar Makassar tahunya Pantai Losari. Nah, itu kita letaknya tepat di depan Pantai Losari. Kemudian teman-teman mungkin bisa nonton video ini dulu, video berikut ini tentang interior kampus kita.
Baik, teman-teman, tadi itu adalah sekilas tentang kampus Ciputra. Semoga teman-teman ada gambaran nih. Mungkin teman-teman yang ada di Makassar belum pernah ke kampus Ciputra bisa jalan-jalan nih main ke kampus kita. Nanti kita ajak kampus tour untuk lihat kampus kita secara langsung. Nah, kita ada fasilitas seperti kitchen lab, cafe lab, simulation business lab, creative lab, ada juga auditorium. Teman-teman juga tadi bisa lihat ada perpustakaan, classroomnya seperti apa. Nah, teman-teman di Universitas Ciputra School of Business Makassar, kita ada jurusan namanya manajemen bisnis, tapi kita sebutnya di kampus Ciputra itu International Business Management yang dibagi jadi 7 spesialisasi. Nah, 7 spesialisasinya ini dibagi berdasarkan industri-industri nih yang punya prospek yang bagus di masa depan. Contohnya nih teman-teman kalau misalnya pengen yang umumnya bisa masuk di International Business Management, belajarnya tentang manajemen bisnis. Atau kalau masuk di pengennya di industri IT itu bisa masuk di Digital Business Management. Atau tertarik di bidang komunikasi itu bisa masuk pilihannya Communication Business Management. Atau teman-teman tertarik di bidang kuliner itu bisa masuk Culinary Business Management. Kalau teman-teman tertarik di bidang perhotelan, pariwisata atau event, teman-teman bisa masuk di Hotel and Tourism Business Management. Atau teman-teman tertarik nih di bidang properti, apalagi Ciputra kan merupakan perusahaan properti yang besar, teman-teman juga bisa dapatkan pengalaman, ilmu-ilmu gimana bisa sebesar ini, teman-teman bisa masuk di real estate business management. Atau teman-teman bisa pilih fashion business management kalau tertarik di bidang fashion. Nah, selain bagi ke masing-masing industri, kita juga udah bagi jadi 3 jalur sukses. Nah, kita sebutnya jalur sukses karena teman-teman bakal dapat bisnis mentoring langsung nih dari orang-orang yang berpengalaman dan juga dari dosen. Nanti teman-teman kita sebutnya jalur sukses karena teman-teman nanti tinggal ikutin aja nih pembekalan dari kita, ada bisnis mentoringnya. Pembekalan ini bakal mulai sejak perkuliahan. Jadi teman-teman udah ada bekal setelah lulus nanti bakal mengarah ke startup kah, ingin bangun usaha dari nol, merintis usaha sendiri, atau pilih profesional karir atau corporate entrepreneurship kita sebutnya sekarang. Yang teman-teman ikutin sekarang ini adalah webinar salah satu kegiatannya profesional karir atau corporate entrepreneurship bagi teman-teman yang ingin berkarir di perusahaan. Nah, kemudian teman-teman juga bisa pilih nih family business kalau punya usaha keluarga. Nah, nanti dibimbing gimana caranya lanjutin atau mengembangkan bisnis keluarganya. Kalau teman-teman masih belum ada nih kampus pilihannya saat ini, teman-teman mungkin butuh kampus alternatif juga. Nah, itu kita masih ada beasiswa, masih buka pendaftaran. Beasiswanya dari 11 sampai 130 juta. Teman-teman bisa menghubungi saya melalui WA atau bisa cari tahu dulu nih tentang kampus kita mungkin karena belum pernah dengar, masih asing, atau mungkin teman-teman pernah dengar kampus kita yang di Surabaya, kampus pertama dari grup Ciputra, Universitas Ciputra Surabaya. Mau cari tahu dulu nih tentang Universitas Ciputra School of Business Makassar, bisa cari tahu di sosial media kita, bisa di Instagram UC Makassar, atau mau cari-cari video kegiatan-kegiatan kita, video kampus itu bisa masuk di YouTube kita juga. Nah, atau mungkin teman-teman pengen langsung cari tahu nih bagaimana pendaftarannya atau bagaimana kalau mau jalur beasiswa atau penjelasan masing-masing spesialisasi tadi lebih rincinya kayak gimana nanti prospek kerjanya seperti apa, bisa menghubungi saya melalui WA. Kemudian teman-teman kita lanjut lagi nih ke inti acara kita hari ini. Nah, sebelumnya tadi sudah dikenalkan juga menggagas konsep Seven Entrepreneurial Competencies adalah chairman-nya Universitas Ciputra School of Business Makassar, yaitu Bapak Dr. Insinyur Tony Antonio, Master of Engineering. Selain itu, teman-teman, saya ingin juga mengenalkan nanti materi videonya akan dibawakan oleh Bapak Dr. Insinyur Antonio Stanan, MBA, MSc, MA, yaitu beliau adalah Komisaris Independen PT Ciputra Development Tbk dan PT Metrodata Elektronik Tbk, dan juga pakar entrepreneurship Universitas Ciputra. Selain itu, teman-teman juga bakal dipandu nih oleh moderator kita, Bapak
Erwin Parega, SEMM. Beliau adalah dosen International Business Management Universitas Ciputra, School of Business Makassar, juga sebagai PIC Corporate Entrepreneurship Kampus Ciputra Makassar. Hadir juga bersama kita Bapak Ibu dosen nih, teman-teman bisa saksikan dulu video berikut ini, ada profil-profil beliau Bapak Ibu dosen. Nah, itu tadi teman-teman profil tenaga pendidik Bapak Ibu dosen kita yang luar biasa. Nah, selanjutnya kita akan masuk langsung ke inti acara kita sore hari ini di webinar kita. Saya akan serahkan langsung nih ke Pak Erwin sebagai moderator kita hari ini. Oke. Apakah suara saya terdengar jelas, Kak Vivian? Ya, terdengar, Pak. Oke, baik, terima kasih banyak Kak Vivian atas kesempatannya untuk hari ini. Dan teman-teman telah disampaikan tadi oleh Kak Vivian, jika webinar kita hari ini masih merupakan rangkaian dari kegiatan Cluster Corporate Entrepreneurship Universitas Ciputra School of Business Makassar. Dan entrepreneurial competencies ini akan menjadi salah satu sumber dari teman-teman untuk menyusun planner competencies teman-teman nantinya sebagai calon intrapreneur bintang yang sedang mempersiapkan diri menjadi yang profesional. Teman-teman sangat beruntung hari ini ya, dihadiri langsung oleh penggagas konsep 7 Entrepreneurial Competencies yang menjadi rahasia sukses lingkungan kita. Khususnya nantinya kita sebagai intrapreneur. Teman-teman juga sudah pasti tidak asing lagi ya dengan Bapak Tony Antonio yang juga merupakan chairman kampus kita Universitas Ciputra School of Business Makassar. Di mana Pak Tony sangat excited berbagi dengan teman-teman untuk hari ini. Kita juga nanti akan ada video dari Bapak Antonius Tanan yang merupakan pakar entrepreneurship Universitas Ciputra. Nah, ada beberapa pertanyaan dari teman-teman yang sudah dirangkum yang kami dapatkan untuk dijawab oleh Pak Tanan nanti di videonya yang akan diputarkan berikut. Nah, silahkan bagi teman-teman nantinya yang memaksimalkan waktu untuk mendapatkan banyak insight dari penggagasnya. Dimanfaatkan waktunya ya teman-teman. Nah, tanpa berlama-lama lagi, silakan Kak Vivian boleh memutarkan video dari Pak Tanan. Salam jumpa dan salam entrepreneur. Rekan-rekan dari UC Ciputra School of Business di Makassar. Rekan-rekan, saya ingin berbagi tentang 7 entrepreneurial competencies dari Universitas Ciputra. Yang pertama adalah moral integrity. Ini apa? Ini adalah tentang kejujuran. Rekan-rekan sekalian, ini adalah landasan untuk jadi entrepreneur. Kita mungkin jadi orang yang hebat, pandai sekali, namun kalau tidak jujur, akan ditinggalkan oleh pelanggan. Ini fondasi. Yang kedua adalah high sense of achievement. Ketika mengerjakan sesuatu, ingin mencapai hasil yang terbaik. Yang ketiga, lifelong learning, menjadi pembelajar sepanjang hayat, mengerti bahwa dunia selalu berubah dan akan terus berubah. Untuk bisa menghadapinya, maka harus belajar terus-menerus. Dan yang keempat adalah networking atau berjejaring, menyadari bahwa karya-karya yang besar itu adalah terjadi karena kerjasama, karena punya jejaring. Nah, rekan-rekan sekalian, kalau kita gabung yang nomor 2 tadi, high sense of achievement dengan lifelong learning dan networking, itu namanya professionalism. Orang yang profesional mencapai hasil terbaik, belajar terus, dan temannya banyak, berjejaring. Sekarang kita masuk yang kelima ya, opportunity creation. Artinya apa? Menyadari bahwa peluang bukan sekedar dicari. Kalau sekedar dicari bisa nggak ketemu. Tapi harus punya kemampuan untuk bisa menciptakannya. Nah,
Untuk dapat menciptakannya, kita masuk pada kompetensi yang nomor 6. Yaitu apa? Creativity and innovation. Ini ciri entrepreneur. Entrepreneur itu berinovasi. Kalau tidak berinovasi, bukan entrepreneur namanya. Dan kemudian yang ketujuh, calculated risk taking. Artinya apa? Mengambil risiko yang terukur. Ketika berani mengambil risiko, sudah diukur dulu risikonya. Bukan sembarang berani. Nah, itu rekan-rekan. 7 hal yang akan menjadi bekal kalian untuk menggapai masa depan kalian. Moral integrity, high sense of achievement, lifelong learning, networking, opportunity creation, creativity and innovation, dan calculated risk taking. Kalau kita ringkas menjadi 3, maka itu adalah integrity, professionalism, dan entrepreneurship. IPE. Yuk kita belajar dan bangun masa depan berdasarkan IPE untuk menggapai impian-impian kalian. Nah, baik teman-teman. Itulah tadi video penjelasan terkait 7 entrepreneurial competencies dari Bapak Dr. Insinyur Antonius Tanan. Nah, mungkin suaranya kurang kedengeran, tapi saya jelas sih teman-teman. Jadi bisa mungkin hostnya nanti agak memperbesar suaranya. Nah, dari video tersebut telah kami dapatkan beberapa pertanyaan dari teman-teman. Yang pertanyaan pertama akan langsung dijawab oleh Bapak Dr. Insinyur Antonius Tanan juga, yaitu pertanyaan pertama. Boleh mungkin dilanjutkan ya, Kak Vivian. Nah, pertanyaan pertama yang kami dapatkan, seberapa penting sih kompetensi entrepreneurial atau 7 entrepreneurial competencies bagi para intrapreneur atau profesional karir atau karyawan? Boleh dijawab dengan video, Pak. Rekan-rekan, saya mendapatkan pertanyaan yang bagus. Pertanyaannya adalah, seberapa penting 7 tadi entrepreneurial kompetensi kalau menjadi karyawan, menjadi intrapreneur? Saya akan menyampaikan 3 alasan. Kenapa itu penting walaupun menjadi karyawan. Pertama, kalau rekan-rekan sekalian menjadi karyawan, kan ingin karirnya naik kan? Anda tahu nggak? Kalau karir Anda makin naik, makin tinggi, ujung-ujungnya ketemu siapa? Ketemu owner. Owner itu apa? Entrepreneur. Entrepreneur itu ingin punya lingkaran dalam, orang-orang terdekat dengan dia, yang bekerja dekat dengan dia, adalah yang punya jiwa entrepreneur. Seseorang yang juga bisa berinovasi. Nah, sehingga rekan-rekan, kalau nanti menjadi karyawan dan ingin naik pangkat, ingin dipromosikan, miliki jiwa entrepreneur itu. Itu alasan pertama. Alasan yang kedua, rekan-rekan sekalian, entrepreneurship itu adalah inovasi sebenarnya intisarinya. Inovasi yang didukung oleh integritas, didukung oleh profesionalisme. Sehingga rekan-rekan sekalian, kalau rekan-rekan menerapkan 7 kompetensi itu di dalam pekerjaan Anda sebagai karyawan, maka rekan-rekan akan menjadi karyawan yang berprestasi. Itu alasan yang kedua. Yang ketiga, 7 kompetensi ini, menurut Pak Ciputra, itu adalah ilmu kehidupan. Entrepreneurship itu adalah ilmu kehidupan. Artinya apa? Teman-teman kalau memiliki 7 entrepreneur kompetensi itu dan mempraktekkan dalam kehidupan sehari-hari, hidup kalian akan menjadi hidup yang indah. Kenapa? Karena selalu menciptakan kebaruan di dalam kehidupan. 7 entrepreneur kompetensi itu adalah hasil pemikiran yang mendalam, diskusi. Bukan sekedar sesuatu yang indah yang ingin kita pasang. Namun teman-teman, itu sesuatu yang akan membuat hidup kita indah. Ayo lakukan. Nah, baik teman-teman, ternyata 7 entrepreneurial competencies ini sangat bermanfaat bagi kita untuk mencapai karir yang cemerlang. Walaupun kita sebagai karyawan ya, kita sebagai intrapreneur. Nah, sekarang pertanyaan kedua. Boleh dilanjutkan Kak Vivian. Nah, pertanyaan kedua, bagaimana caranya agar dapat menumbuhkan dan mengembangkan kompetensi entrepreneurial tersebut bagi calon profesional muda seperti kita saat ini yang baru ingin mempersiapkan diri atau sementara kuliah? Nah, silahkan boleh dijawab dengan video. Rekan-rekan, pertanyaan berikut yang bagus adalah pertanyaan tentang bagaimana menumbuhkan
7 kompetensi itu selama kuliah. Saya juga punya 3 saran untuk rekan-rekan sekalian. Pertama, jadilah seseorang yang selalu ingin berhasil. Waktu rekan-rekan sekalian belajar, pikirkan bahwa saya ingin mencapai hasil yang terbaik. Berusaha sebaik mungkin. Kebiasaan berprestasi itu kebiasaan entrepreneur. Entrepreneur ketika dia menciptakan produk atau jasa, dia ingin pelanggannya selalu kembali kepada dia. Bukankah kita sebagai pelanggan selalu nyari produk yang terbaik? Oleh karena itu, biasakan untuk selalu menghasilkan sesuatu yang terbaik, termasuk di dalam kuliah. Kerjakan kuliah-kuliah Anda dan ujian-ujian Anda sebaik mungkin. Yang kedua, jadilah seseorang yang punya banyak kenalan. Networking diperluas selama di kampus. Siapa tahu, rekan yang Anda temui dalam kelompok suatu kali akan menjadi mitra bisnis, suatu kali akan menjadi pelanggan utama Anda. Itu advice yang kedua. Yang berikutnya, biasakan bekerja keras. Rekan-rekan, kalau ada sesuatu yang menurut Anda gampang, yuk lakukan extra mile untuk menciptakan yang extraordinary. Jadikan pengalaman di kampus sebagai sungguh-sungguh sebuah persiapan kehidupan Anda. Pasti kalian ingin jadi orang yang berhasil. Apakah kita pernah ketemu dengan orang yang berhasil dalam hidupnya tapi tidak pernah kerja keras? Yuk teman-teman, praktekkan itu. Ya, di kampus kita selalu bekerja keras. Berikutnya, rekan-rekan, nanti kalian akan mendapat pelajaran-pelajaran yang praktek langsung tentang entrepreneurship. Di dalam kelas-kelas entrepreneurship, saya mengajak rekan-rekan sekalian berani keluar dari daerah nyaman. Tugas-tugas itu bukan sekedar dikerjakan supaya selesai, tapi lakukanlah sesuatu yang membuat Anda bertumbuh walaupun itu tidak nyaman. Misalnya, Anda kurang nyaman ya kalau berbicara depan umum atau menyapa orang baru. Yuk lakukan. Latihan, mumpung di kampus. Jangan takut gagal. Ya. Ambillah resiko yang sudah terukur. Rekan-rekan sekalian, kampus kita akan menyediakan berbagai tantangan untuk kalian. Ayo lakukan. Keluarlah dari daerah nyaman. Sebab di luar daerah nyaman itu ada banyak yang indah. Anda akan ketemu diri kalian yang baru. Diri kalian yang ternyata bisa melakukan hal-hal yang tidak pernah terduga sebelumnya. Karena Tuhan, pencipta, menciptakan Anda begitu indah. Yuk, praktekkan. Oke, baik teman-teman. Ternyata untuk menumbuhkan dan mengembangkan itu memang bisa dilakukan di lingkungan kita, termasuk lingkungan sekolah kita. Bagaimana caranya kita menjadikan pengalaman di kampus sebagai subuh-subuh persiapan sukses teman-teman. Ya, keren banget bahasanya, Pak. Terima kasih, Pak. Nah, untuk pertanyaan selanjutnya. Ini masih ada 2 pertanyaan, teman-teman, yang akan dijawab oleh Bapak Antonius Tanan. Boleh kita lanjut, Kak Vivian? Nah, jika diukur dalam komposisi, dari 7 kompetensi tersebut, kompetensi mana yang harus mempunyai komposisi yang paling besar? Atau semua kompetensi wajib dengan komposisi yang sama? Boleh langsung dijawab, Pak. Pertanyaan berikutnya, dari 7 itu, adakah sesuatu yang paling penting? Saya akan menjawabnya begini. Semua penting, tapi ada 1 kompetensi. Kalau Anda lupakan itu, maka yang 6 yang lainnya seakan-akan tidak ada artinya. Yaitu apa? Yang pertama, moral integrity. Anda mungkin jadi orang berprestasi. Inovasi Anda luar biasa sekali. Anda orang yang sangat bekerja keras, banyak teman. Namun kalau Anda tidak jujur, Anda mengecewakan pelanggan, Anda mengecewakan teman, Anda mengecewakan pemerintah. Yang 6 lain tidak ada artinya. Karena itu rekan-rekan, biasakan untuk berani jujur, termasuk waktu mengerjakan tugas. Itu latihan sebenarnya, latihan kejujuran. Apakah kita menjadi orang yang bisa dipercaya? Teman-teman, suatu kali teman-teman mungkin buka usaha, bikin startup, mungkin akan mencari mitra.
mitra akan mencari orang yang bisa dipercaya. Anda mungkin datang ke investor untuk mendapatkan dana. Investor cari orang yang bisa dipercaya. Anda juga mungkin datang ke bank mengajukan pinjaman. Bank mencari orang yang bisa dipercaya. Yuk teman-teman, jaga kejujuran itu supaya kalian jadi orang yang bisa dipercaya. Wah, baik teman-teman. Ternyata ketujuh kompetensi tersebut sangat penting ya teman-teman. Tapi yang merupakan landasan utama adalah integritas moral teman-teman. Bagaimana teman-teman bisa jujur, bisa dapat diandalkan, dan dapat dipercaya. Nah, pertanyaan selanjutnya. Boleh dilanjutkan Kak Vivian? Nah, apa tolok ukur untuk mengetahui kompetensi entrepreneurial dalam diri kita? Kira-kira untuk mengukur bahwa kita mempunyai kompetensi ini seperti apa ya? Boleh langsung dijawab Kak Vivian. Rekan-rekan, pertanyaan yang keempat adalah tentang tolak ukur seseorang yang berhasil melakukan 7 kompetensi itu. Saya akan jawab dengan memperlihatkan ciri-ciri dari orang yang memiliki 7 kompetensi itu kelihatannya seperti apa. Nah, rekan-rekan, menurut saya ada 3. Pertama, orang tersebut dapat dipercaya. Kenapa dapat dipercaya? Karena jujur. Itu yang pertama, moral integrity. Dia dapat dipercaya. Yang kedua, dapat diandalkan. Kalau diberikan tugas, selesai. Kalau diberikan tanggung jawab, dia lakukan. Dapat diandalkan. Kalau bikin janji ketemu, pasti datang tepat waktu atau sebelum waktunya. Dapat diandalkan. Dapat dipercaya kata-katanya. Ketika dia mengatakan, ya saya selesaikan, itu pasti akan selesai. Dapat diandalkan. Dan yang ketiga, dapat dibanggakan. Kenapa dapat dibanggakan? Dia punya ide baru. Dia punya gagasan baru. Bukan saja selesai. Dia keluar dengan kebaruan. Menciptakan sesuatu yang gak kepikir sebelumnya. Nah rekan-rekan, itu inovasi. Itu kreativitas. 3 ya teman-teman. Dapat dipercaya, dapat diandalkan, dan dapat dibanggakan. Dan rekan-rekan bisa mencapai itu dengan melakukan 7 kompetensi itu. Yuk praktekkan di kampus. Rekan-rekan, 7 kompetensi itu bukan sekedar kata-kata yang indah, bukan sekedar hiasan yang kita taruh di dinding. Itu sesuatu yang bisa membawa teman-teman kepada sesuatu yang baru buat masa depan kalian. Masa depan yang baru, masa depan yang indah. Namun syaratnya harus bisa menjiwainya dan melakukannya. Yuk lakukan. Oke, baik sekali teman-teman. Jadi kalau teman-teman ingin melihat bahwa teman-teman mempunyai 7 kompetensi tersebut, apakah sifat ini ada di diri teman-teman? Dapat dipercaya? Coba tanya teman-teman dari teman deh. Kira-kira teman-teman itu bisa dipercaya, dapat diandalkan, atau dapat dibanggakan. Nah, barulah bisa mengukur bahwa kita itu sebenarnya mempunyai dasar untuk kompetensi-kompetensi tersebut. Nah, teman-teman, kita sangat berterima kasih kepada Bapak Antonius Tanan atas video yang telah diberikan kepada kita. Tadi itu merupakan pemaparan dan jawaban pertanyaan dari Bapak Antonius Tanan terkait 7 entrepreneurial competencies. Nah, sekarang kita akan mendapatkan banyak insight nih terkait 7 atau 7 entrepreneurial competencies dari penggagasnya langsung, yaitu Bapak Tony Antonio. Teman-teman yang ingin bertanya, silahkan dapat menyampaikan langsung atau bisa sampaikan di kolom chat nanti pertanyaannya. Nah, sebelumnya Pak Tony sudah sangat excited di sini, saya akan menyapa. Selamat sore Pak Tony. Halo Pak Erwin, apa kabar? Oke, luar biasa baik Pak. Gimana kabar Pak? Thank you. Gimana kabar Pak? Selalu always, tidak pernah never. Oke, terima kasih banyak Pak. Pak Tony ini selalu excited ya, excited. Walaupun sebenarnya Pak Tony ini sekarang ada di Surabaya teman-teman. Baru aja kembali dari Makassar. Nah, teman-teman, ini ada pertanyaan awal nih. Karena tadi terkait 7 entrepreneurial competencies-nya udah dijelaskan oleh Bapak Antonius Tanan. Maka untuk mengupasnya kita akan
kembalikan ke Pak Tony Antonio. Namanya hampir-hampir sama dah Pak. Antonius Tanan dan Pak Tony Antonio. Saya sempat agak kebalik-balik nih Pak. Nah, pertanyaan awal nih Pak. Apa yang mendasari penyusunan konsep ini Pak? Kira-kira kenapa sih Universitas Ciputra menyusun 7 atau 7 entrepreneurial competencies? Itu boleh disampaikan Pak kepada kita? Ya, terima kasih Pak Erwin. Jadi kalau kenapa kan ceritanya panjang ya, jadi ringkas aja deh. Jadi pertama Pak Tanan itu teman lama. Jadi saya sudah berkawan dengan dia itu sejak masih mahasiswa. Jadi masih langsing semua lah ya. Sekarang kan sudah langsung semua. Tapi kami dua-dua tetap langsing. Kan. Kami ada berberapa ya, bertiga, berempat lah. Ditugaskan oleh Pak Ciputra untuk membangun Universitas Ciputra di Makassar, di Surabaya. Itu tahun 2005. Kemudian kita persiapan. Nah, ternyata bikin universitas itu ada salah satu syaratnya, harus ada moto atau pokoknya mesti ada tagline lah. Kalau bahasa sekarang tuh tagline ya, moto kita gitu kan. Karena tiap orang suka punya moto kan di PP-nya ya. Nah, tapi kalau universitas juga harus ya lebih serius lah motonya. Kemudian kita berunding, tanya sana, tanya sini, tanya sana, tanya sini, termasuk baca buku, baca paper. Kemudian kita lihat juga semua sekolah entrepreneurship di dalam dan di luar negeri. Kita menyusun saat itu namanya masih Seven Spirit of Entrepreneurship. Itu tahun 2006 lah kita luncurkannya. Nah, seiring dengan berjalannya waktu, kemudian kita perbaiki, kita tambahkan. Jadi itu gabungan yang ada sekarang itu adalah gabungan dari filosofi atau budaya atau nilai-nilai dari Ciputra Group dan nilai-nilai dari entrepreneur. Mungkin kemarin Erwin minta saya share sedikit slide ya. Saya bikin slide sih satu slide saja. Boleh Pak, silakan Pak. Satu slide mungkin bisa. Oh, masih disable Pak Erwin. Oke, boleh mungkin hostnya berikan akses ke Pak Tony supaya bisa men-share PowerPoint-nya. Oke, mana ya? Ini. Kelihatan ya? Ya Pak, udah kelihatan Pak. Ya, ini kan 7 tuh bisa dibagi dua sebetulnya. Bisa dibagi dua. Kalau sorry. Oh, stop dulu ya. Nih, kecampur nih. Ketahuan deh rahasianya. Ketahuan rahasia menyusun sebuah konsep gitu Pak ya. Padahal konsepnya udah luar biasa baik gitu. Oke, jadi diulang lagi saya ini kan. Nah, kelihatan ya, ini ya. Kelihatan jadi 7 kompetensi itu ada 2 sebetulnya dibagi 2. Satu attitude itu sikap, jadi sikap itu dalam hati, kemudian ability itu ability itu kemampuan yang kita bisa bangun gitu kan. Kita bisa bangun gitu kan. Nah, yang nomor 1, 2, 3 itu bagian atas itu terjemahan dari corporate culture-nya ya, itu integritas dan profesionalisme. Jadi kalau nanti di dunia kerja itu 1 itu tetap sama, 2 dan 3 itu jadi profesionalisme gitu kan. Nah, kemudian yang 3 terakhir itu opportunity creation, creativity and innovations, calculated risk taking, itu adalah gini ceritanya. Jadi semua sekolah entrepreneur itu punya tagline atau punya prinsip seperti itu. Kita analisa semua, kita bikin matriks. Dalam setiap sekolah ada yang 7, ada yang 6, ada yang 10, ada yang 4, ada. Tapi yang 3 ini selalu muncul. Jadi yang 3 ini di mana-mana ada. Mereka mau punya 10, 3 itu ada. Mereka mau punya 7, 3 itu ada. Mereka mau punya 6, 3 itu ada. Jadi akhirnya kita lihat, oh yang 3 ini ada di mana-mana. Terus kita pelajari, kita gali, kita buat program-programnya. Bagaimana supaya setiap entrepreneur itu bukan harus dagang sih ya. Yang kerja juga, punya jiwa entrepreneur itu harus perlu 3 ini. Jadi kita muat 3 ini. Persoalannya, oke, sekalian yang networking 7 itu ya. Nah, ketika berjalan waktu itu kita lihat bahwa salah satu kekuatan dan salah satu kelebihan mahasiswa itu adalah teman-temannya gitu. Teman-teman mahasiswanya. Ya kan?
kita kalau udah sekolah S1 di mana itu nggak pernah lupa. Apakah kita itu kampusnya di Ciputra atau kampusnya di Monash atau kampusnya di Stanford gitu kan. Kita nggak pernah lupa bahwa itu kampus pertama kita. Nah, hampir semua kampus itu punya network gitu kan. Misalkan alumni ITB, networknya sama alumni ITB itu dekat sekali gitu kan. Nah, ini jadi misalkan Erwin S1 di mana? Kalau ketemu, wah satu kampus. Apalagi kalau kita ketemu yang satu kampus di luar negeri gitu kan. Wah ini dulu satu kampus. Masih kenal nggak sama bapak ini? Masih kenal nggak warung ini? Utangmu berapa? Gitu kan. Jadi warung itu kan. Nah, itu selalu. Jadi hal ini. Jadi akhirnya kami merumuskan 7 hal ini. Mungkin itu dulu dari 7 hal ini. Yang permasalahannya bagaimana merumuskan ini dalam belajar supaya teman-teman mahasiswa punya tuh integritas, punya lifelong learning, punya kemampuan opportunity mencari peluang ya, mencari peluang. Gimana caranya kita belajar cari peluang? Apakah melototin terus, apa lihat-liatin terus? Kalau yang bening-bening sih enak dilihatin terus kan ya. Terus bagaimana kita bisa masuk proses yang kreatif dan inovatif? Kemudian kalau risiko, bagaimana cara menghitung risiko itu? Itu menemukan ini satu hal yang tidak mudah, tapi mengajarkannya jauh lebih susah. Mungkin sampai situ dulu. Oke Pak, terima kasih banyak nih Pak. Nah, sebelum kita lanjut ke pertanyaan awal selanjutnya, teman-teman yang mau bertanya boleh langsung ke kolom chat atau langsung raise hand supaya kita bisa melihat siapa yang akan bertanya nih secara langsung. Oh, ada Leoni langsung. Bentar ya Leoni, satu dulu. Ada pertanyaan awal dulu nih yang perlu teman-teman dapatkan. Nah, Bapak Tony, kira-kira nanti kalau di Universitas Ciputra, teman-teman kita yang bergabung, khususnya di School of Business Makassar, akan seperti apa sih Pak bentuk penerapannya kompetensi-kompetensi ini supaya tadi untuk menumbuhkan atau mengembangkan jiwa-jiwa atau kompetensi entrepreneurial bagi para entrepreneur atau khususnya yang ngambil corporate entrepreneurship ya Pak ya. Kira-kira bagaimana sih Pak bentuk penerapannya nanti di kampus kita? Oke. Silakan Pak. Yang paling gampang sih begini. Bagaimana kita belajar kreativitas dan inovasi? Misalkan contoh ya. Bagaimana belajar kreativitas dan inovasi? Ya, zaman dulu kita di papan tulis kreativitas adalah A, B, C, D. Inovasi adalah X, Y, Z. Jadi teman-teman kalau mau kreatif dan inovatif, ini ya, gitu kan. Nah itu nggak bisa, gitu kan. Itu nggak bisa, pasti tidur semua, gitu kan. Nah yang paling berat adalah mengajarkan kreativitas dan inovasi harus kreatif dan inovatif. Kalau kita ngajarin kreativitas dan inovasi dengan cara yang tidak kreatif inovatif, sama aja bohong dong ya. Kita tidak walk the talk, gitu kan ya. Kita tidak walk the talk. Gitu. Jadi cara kita adalah bagaimana dalam bahasa yang bagus itu kita mengintegrasikannya ke dalam perkuliahan yang ada. Karena kita tidak mungkin menambah jam pelajaran lagi. Jadi misalkan bagaimana memasukkan nilai integritas di dalam pelajaran. Bagaimana kita memasukkan nilai kreatif dan inovatif dalam pelajaran. Bagaimana kita memasukkan nilai networking misalkan. Misalkan melalui project based learning. Jadi teman-teman mahasiswa itu tugas-tugasnya itu selalu dalam kelompok, dalam proyek, jadi mereka dilatih gitu. Jadi dalam bahasa bagusnya itu diintegrasikan atau bahasa keren lainnya itu embedded ke dalam kurikulum. Nah itu perlu kita siasati pakai strategi gitu. Jadi bukan diajarkan risk taking yang menghitungnya 1, 2, 3 enggak, tapi dalam proyek-proyek tugas-tugas kemahasiswaan itu kita belajar harus risk taking. Misalkan kalau kita punya proyek untuk startup gitu ya, proyek untuk startup gitu kan, mesti biaya sendiri. Karena kalau biaya sendiri kita mesti belajar ngambil risiko sendiri. Jangan pakai biaya orang tua misalkan. Jadi dikasih 100.000 misalkan. Coba diatur, dipertanggungjawabkan. Kalau hilang. Kalau dapat untung ya 100.000-nya jadi 120.000 gitu kan. Untungnya untuk kita. Nah itu belajar risk taking misalkan. Kira-kira begitu. Oke Pak. Jadi teman-teman kebayang ya, kalau misalnya sudah di Universitas Ciputra diajarkan kompetensi itu nggak mesti harus
risk-taking seperti ini loh, tapi bagaimana actionnya juga bisa mengajarkan secara langsung. Wah, nah saya membayangkan bagaimana teman-teman di corporate entrepreneurship belajar networking yang harus bekerja sama dengan teman-teman yang lain. Harus mempunyai network yang lebih luas, mempunyai mitra. Nah, di sini sudah ada Leoni Pak yang angkat tangan nih. Leoni sangat langganan untuk bertanya. Boleh langsung Leoni, mungkin video dan audionya. Wah, ini sudah ada Leoni. Terima kasih banyak. Nah, Pak Erwin. Iya, sama-sama. Boleh langsung bertanya ke Pak Tony ya, Leoni. Silakan. Baik Pak, perkenalkan nama saya Leoni Jasmine Irawan Pak. Di sini saya ingin bertanya seputar ketujuh kompetensi yang telah Bapak jelaskan tadi. Kita ketahui bahwa menjadi seorang entrepreneur itu bukanlah hal yang mudah ya. Mungkin karena diperhadapkan dengan banyak tantangan, baik itu tantangan yang bersifat internal maupun tantangan yang bersifat eksternal. Yang mungkin internal itu seperti pola pikir kita, tindakan kita, dan mungkin yang eksternal itu seperti lingkungan kita, pemerintahan, dan lain sebagainya. Akan tetapi mungkin seperti yang telah Bapak jelaskan tadi bahwa salah satu kompetensi yang harus dimiliki yaitu calculated risk taking. Nah, seperti yang kita ketahui saat ini bahwa kita tengah berada di kondisi fluktuatif, terutama dari segi perekonomian, yang dimana mungkin sekarang perekonomian terutama di Indonesia sedang dalam kondisi yang tidak baik-baik saja. Nah, pertanyaan saya Pak, dalam hal ini, apabila perusahaan tempat kita bekerja tersebut mengalami krisis terpanjang dalam masa orientasi dari perusahaan itu sendiri, langkah dan strategi apa yang selayaknya diambil oleh perusahaan itu sendiri apabila terdapat resiko-resiko yang di luar dari dugaan perusahaan itu sendiri, di luar dari dugaan dan hasil riset yang telah ditetapkan atau ditentukan oleh perusahaan itu sendiri. Dan untuk pertanyaan selanjutnya, bagaimana perbedaan spesifik pola strategi perusahaan dalam kondisi netral dan ketika terjadi pelemahan nilai rupiah yang mengakibatkan terjadinya penurunan laba bersih dari perusahaan itu sendiri. Terima kasih, Pak. Oke, baik. Terima kasih banyak, Leoni ya. Leoni ini mahasiswa apa dosen ya? Iya, bertanya dulu. Mahasiswa apa dosen, Leoni? Calon mahasiswa, Pak. Calon mahasiswa di UC ya? Oh, calon mahasiswa. Ngomongnya udah kayak dosen ya. ngomongnya udah menyambungkan semua materi-materi gitu. Good point. Terima kasih banyak Leoni ya. Nah, Leoni kalau boleh saya luruskan kembali pertanyaannya bahwa di sini Leoni bertanya justru dari sisi perusahaan ya. Orang anggaplah mungkin mempunyai usaha. Anggaplah kita sebagai intrapreneur atau profesional itu sudah menjabat sebagai manajer atau direktur lah kayak gitu ya. Nah, kira-kira kompetensi tadi kan udah banyak nih termasuk calculated risk taking. Nah, gimana caranya berada atau memanfaatkan kompetensi tersebut kalau kita sedang berada dalam kondisi yang saat ini? Nah, semuanya serba terjepit nih, semuanya serba susah nih Pak. Nah, kira-kira menggunakan seven entrepreneurial competencies itu kan kita sebenarnya udah ahli ya di profesional di bidang kita, tapi kita mau menggunakan ketujuh perilaku itu termasuk calculated risk taking lah yang digarisbawahi. Kira-kira gimana nih Pak untuk menghadapi hal tersebut? Terima kasih. Saya tanya dulu ya, Leoni pernah nonton film kungfu nggak? Pernah Pak. Pernah. Kalau orang diserang film kungfu, kira-kira dia mikir dulu, orang ini nyerang ke depan, aku tangkis ke kiri, apa ke kanan, atau dia langsung bergerak? Memikirkan dulu, Pak. Memikirkan dulu. Kalau serangannya mendadak gimana? Langsung ditangkis, Pak. Langsung ditangkis. Jadi sebetulnya kira-kira kungfu itu juga melatih refleks kita ya. Refleks kita kan. Nah, kita sebagai nanti pemimpin perusahaan, memang kita harus mempunyai kecepatan berpikir yang sedikit, atau dalam bahasa manajemennya adalah problem solving dan decision making. Prodes ya, problem solving decision making. Nah, kalau pemimpin perusahaan itu problem solving decision making banyak cara yang bisa di cara yang paling ya nggak paling gampang sih. Cara yang umum adalah kita pelajari semua data yang kelihatan. Data yang kelihatan, tren yang kelihatan. Tapi udah belajar data, udah belajar tren, udah ngomong sama sesepuh, tetap aja kita masih bingung, pasti. Pasti apalagi kalau zaman COVID seperti ini, nggak ada yang tahu ke depan bagaimana.
bagaimana. Nah, saat itulah kita kembali kepada insting, kepada refleks tadi. Jadi kita punya perasaan, punya begini. Kalau salah instingnya, ya sudah. Kita udah hitung baik-baik. Kalau instingnya juga salah, feeling kita salah, ya kamu bisa berdoa, kamu bisa tahajud, bisa apa gitu kan supaya feelingnya itu bisa jadi benar. Tapi kalau semua data, semua konsultasi, semua perhitungan gitu kan, semua pembacaan tren, grafik luar negeri semua udah dilihat gitu kan, ya udah kita mesti memutuskan juga gitu. Itu beratnya pemimpin. Kalau salah juga, ya udah pasti salah. Sebab itulah disebut calculated risk taking, sudah dihitung tapi masih ada risikonya gitu. Oke. Atau kalau mau satu lagi yang lebih gampang. Leoni udah punya pacar belum? Gak usah dijawab. Gak usah dijawab. Kalau Leoni punya pacar, apakah Leoni pilih dari sekian juara-juara yang terbaik se-Indonesia, sedunia? Kan nggak mungkin juga kan. Ya kita pilih yang ada di sekitar kita kan, kemampuan kita dapat ya, itulah. Tetapi pada suatu saat kita harus milih kan, 1 dari 3 atau 1 dari 2 atau 1 dari 4. Udah dipikirin belum milihnya? Udah dianalisa belum? Bobot, bebet, bibit sudah diperiksa ya, keluarganya. Kalau perlu psikologi dulu apa gitu kan. Tetapi mungkin nggak salah, mungkin saja. Jadi setiap itu kemungkinan bisa salah. Jadi anything can happen. Termasuk pertanyaan yang kedua, kalau ada penurunan laba, penurunan apa gitu kan ya. Jangan melihat jangka pendek, tapi kita juga mesti melihat strategi jangka panjang dari perusahaan. Jadi kalau kayak perusahaan properti misalkan, saat ini kan kurang baru belakangan inilah, mungkin bulan Juni ini naik ke atas lagi ya. Tapi selama bulan-bulan lalu, selama tahun lalu, jangankan untung gitu kan, bisa nutup aja susah gitu kan. Tapi apakah mesti berhenti? Kan nggak bisa juga kan. Tetap mesti dijaga, mesti segala macam gitu kan. Perusahaan pendidikan juga, perusahaan pendidikan lah. Pendidikan juga. Apa nggak stres ini para dosen itu online terus? Stres juga, lebih stres dari mahasiswanya. Soalnya dosen yang baik kalau lihat mahasiswanya stres, dia pasti stres. Itu kan ya Pak Erwin ya? Iya, betul sekali. Jadi kita juga merasa bahwa ini nggak maksimal, tapi anyway keep going lah ya, keep going, keep move on gitu kan. Jadi begitu ya. Nah, nanti ada teknik-teknik yang lebih canggih bagaimana kita menganalisa risiko itu. Yang diajarkan di kampus tentu nggak secanggih yang nanti kalau kamu udah jadi direktur, kamu ikut di pendidikan khusus untuk risk taking misalkan. Ada manajemen risiko, nggak selalu itu kan. Tapi cukup dasar untuk melakukan perusahaan dan melatih insting kita, refleks kita untuk bergerak seperti itu. Gitu ya, Leoni ya. Makasih Pak jawabannya. Amannya Leoni. Saya sangat ini Pak, baru nyadar soal kungfu. Ternyata memang ya Pak, jangankan kungfu, dilempar pun kita itu refleks buat melakukan tindakan gitu kan. Tapi refleks itu biasanya kan hasil dari latihan Pak. Nah, mungkin dari kampus kita itu melatih untuk calculated risk taking-nya sehingga refleks yang diberikan itu refleks yang betul-betul tindakannya yang pas dengan keadaan. Mungkin seperti itu untuk menjawab bagaimana tadi perusahaan jika terjepit gitu loh, teman-teman. Dan yang disampaikan tadi Pak Tony itu luar biasa banget ya. Sampai dihubungkan ke hubungan-hubungan kita bagaimana memilih walaupun dengan calculated risk taking tetap juga harus ada bolong-bolongnya gitu Pak. Iya Pak, silakan Pak. Ini ada pertanyaan ini. Iya, ada pertanyaan dari Mahesa Pak, dari Mahesa. Nah, kalau Mahesa mau menyampaikan langsung nggak apa-apa, atau ada kendala? Gimana Mahesa? Apakah masih ada di sini? Ini pertanyaan yang chat pribadi ke saya juga, direct message itu juga banyak banget. Oke, saya jawab dulu deh. Saya jawab dulu ya. Boleh, silakan Pak. Mungkin saya bacakan dulu pertanyaannya Pak ya. Siapa tahu teman-teman yang lain belum melihat nih. Pak, saya mau bertanya pada Pak Tony mengenai isu-isu yang beredar. Khususnya kami yang mengambil sekolah bisnis entrepreneur di kalangan masyarakat bahwasanya perilaku glorifikasi masyarakat melebih-lebihkan kepada pelaku yang sukses berentrepreneur tanpa adanya riwayat pendidikan perguruan tinggi. Oke. Jadi bagaimana kita menanggapinya sesuai dengan 7 Entrepreneurial Competencies? Kira-kira gimana tuh Pak? Saya mulai dengan cerita ya. Jadi di UC waktu saya masih menjadi rektor di tahun-tahun awal lah ya.
sekitar 2008, 2009, katakanlah 2010 lah gitu kan. Kita setiap awal semester mahasiswa baru itu kita mengundang entrepreneur untuk kasih ceramah. Jadi penutupan ospek, nggak ada ospek kita, namanya OWIK, kita orientasi week ya. Kita bikin ceramah gitu. Nah, suatu hari datanglah seorang entrepreneur. Saya nggak usah sebutkan namanya, tapi namanya BS ya, Dalmarhum. Dia ceramah gitu kan. Nah, di ujung ceramah itu dia bilang begini, para mahasiswa, katanya, nih ya, aku ini entrepreneur ya. Entrepreneur tuh nggak bisa diajarin. Kalau dosenmu, bahkan rektormu ngajarin entrepreneurship, sebenarnya bohong aja. Padahal saya duduk di depan situ kan, di baris paling depan. Kira-kira jawaban saya apa ya, pemain saya? Nah, itu ada sekitar berapa ratus ya, 700-an mahasiswa baru gitu. Kalau saya nggak bisa ngomong kan bingung juga gitu. Lalu saya naik ke panggung gitu kan, saya mengatakan apa yang Bapak sampaikan itu betul. Tapi di Indonesia ini orang yang seperti Bapak yang mampu mentas dia nggak lulus SD malah. Yang bisa seperti itu boleh dihitung dengan jari. Ya kan? Dari sekian juta belum tentu dapat satu kan. Nah, kita itu satu. Yang kedua, yang berusaha seperti dia banyak nggak? Banyak. Kenapa nggak ada datanya? Karena nggak pernah muncul ke permukaan. Nah, itu faktanya. Lalu bagaimana dengan kita? Kita belajar entrepreneurship. Salah satu hal yang kita pelajari adalah bahwa kalau entrepreneur itu penting, maka harus dijadikan pendidikan. Jadi ini yang guru saya ajarkan ya, Prof. Fong itu mengatakan, if entrepreneurship is important, educate. Jangan biarkan entrepreneurship itu jadi, karena dari sekian juta cuma muncul satu. Sekarang kita katakanlah sudah ada 5.000 alumni UC. Berapa orang yang jadi entrepreneur? 30% itu menjadi entrepreneur yang melanjutkan usahanya. 30% menjadi entrepreneur yang melanjutkan bisnis orang tua, family business kan. 30% lagi kerja. Jadi ada 30% jadi startup entrepreneur, jadi family business entrepreneur, menjadi corporate entrepreneur ataupun apa lainnya gitu kan. Nah, kan cukup banyak. Katakanlah separuhnya atau 25% lah dari 5.000 itu kan. Udah ada 1.250 kan. Udah jadi kita bikin selama 4 tahun, 8 tahun sekian itu udah jadi. Kalau kita nunggu gitu kan, nggak muncul kan. Jadi kita menyebut diri kita adalah educated entrepreneur. Entrepreneur yang dilahirkan, kalau kita jadi nggak apa-apa juga. Paling enggak kita sudah bisa berpikir secara entrepreneur. Kita tidak pernah tahu, hidup kita masih panjang. Katakanlah normalnya 75 tahun. Kita lulus 25 tahun, masih ada 50 tahun lagi. Di ujung nanti tahun ke-50, umur kita 50, kita jadi entrepreneur, kita juga nggak tahu. Modal sudah ada. Kita corporate entrepreneur, kita berpikir bagaimana menghitung risiko, bagaimana kreatif inovatif, bagaimana menciptakan peluang, itu kan dipakai terus itu kan. Jadi corporate entrepreneur tidak harus menjadi entrepreneur startup gitu kan, tapi jiwa entrepreneursnya ada gitu kan. Nah itu, nggak apa-apa juga sih kita belajar entrepreneurship. Memang masalahnya di dunia sekarang ini kita sukses sedikit di blow up, pelan-pelan saja melalui pendidikan yang paling baik. Ngomong apa lucunya begini, kita saya ngomong sama bapak itu nggak sekolah bisa jadi. Sekarang kadang-kadang sekolah pun kita nggak bisa jadi gitu, nggak bisa jadi orang gitu kan. Ya kita harapkan, tetapi yang sekolah nggak jadi juga ada prosentasenya. Tapi yang sekolah jadi lebih banyak. Nah yang nggak sekolah yang jadi sangat sedikit. Yang nggak sekolah nggak jadi lebih banyak lagi. Iya betul sekali ya Pak ya. Jadi selama materi itu dianggap sebagai sesuatu yang mempunyai nilai lebih, kenapa tidak untuk dilakukan? Nah, ya kita investasi untuk masa depan kita. Ya memang banyak ini sih. Apalagi sekarang ini hoax atau begitu, nggak apa-apa sih. Tapi kita mesti belajar berpikir dan kalau kita masih muda dan punya kesempatan belajarlah. Lagi juga ngapain? Lebih baik sih. Dulunya program entrepreneurship itu hanya untuk program master. Tapi kita merupakan perintis di Indonesia ini yang menarik ke program S1. Dulunya itu program master. Jadi sesudah lulus
S1 ekonomi, manajemen, akuntansi atau apa gitu kan, baru ngambil S2-nya entrepreneurship. Tapi kita coba tarik ke bawah. Nah, kita masuk ke entrepreneurs mindset itu sehingga 7 kompetensi ini penting. Kalau kita bisa dapat bentuk mahasiswa dengan ini akan sangat baik. Iya. Apalagi dengan pemahaman kita di entrepreneurship UC ini kan lebih luas teman-teman. Nggak hanya harus buka usaha ya seperti yang disampaikan tadi oleh Pak Tony. Nah makanya klaster kita ini muncul, klaster corporate entrepreneurship ini muncul sebagai bagian dari bagaimana caranya kita mengadopsi perilaku entrepreneur untuk dijadikan sebagai kompetensi dasar yang bisa membuat kita sebagai intrapreneur atau karyawan-karyawan yang berpotensi dengan baik gitu loh teman-teman. Jadi nggak mesti harus bikin usaha, tapi jadi karyawan yang keren juga dengan punya inovasi, kreatif, dan mampu melakukan risiko-risiko yang terukur, kenapa tidak? Nah, itulah kita muncul di cluster corporate entrepreneurship. Oke, tambahan satu lagi. Boleh Pak, silakan. Ini ada resep dari Pak Ci. Sewaktu hidup, almarhum pernah mengatakan begini, untuk menjadi entrepreneur itu syaratnya 3L. 3L, iya Pak. Apa tuh Pak? L pertama lahir. Memang orang seperti Bapak tadi yang teman saya yang ngobrol di panggung gitu kan, dia lahir udah jadi entrepreneur, udah memang DNA-nya udah jadi entrepreneur gitu kan. Ya, mungkin dia bisa kali. Tapi kalau begitu seperti tadi katakan, jumlahnya sedikit. Iya. Nah, kemudian L yang kedua adalah latih. Latih itu bisa kasihkan training, bisa disekolahkan, bisa dibikin kurikulum, disusun tahap demi tahap gitu kan. Jadi tidak hanya lahir tapi latih. Sebab kalau lahir saja berarti yang nggak lahir kita bisa menyalahkan Tuhan. Kok saya tidak punya DNA kan? Sebetulnya yang latih itu yang ketiga, yang kedua itu lingkungan. Mungkin teman-teman yang bisnismen Chinese ataupun dari Bugis, dari Madura gitu kan, karena besar di lingkungan bisnis, cepat sekali anak-anak itu nangkap bisnisnya gitu kan ya. Orang Padang misalkan itu lingkungan bisnis, orang Padang, orang Chinese, orang mana lah gitu kan, Tasikmalaya misalkan di lingkungan bisnis kredit itu kan, itu sejak buka mata dia udah lihat bapaknya dagang, bapaknya begini, bapaknya begitu, mungkin dia lihat juga bapaknya membohongi pembeli gitu kan ya, jadi dia udah tahu lah di kepalanya itu lingkungan gitu kan. Jadi, nah tetapi akan tidak adil kalau kita lahir tanpa DNA entrepreneur dan kita tidak lahir di lingkungan yang membentuk entrepreneur, tapi kita pengen jadi entrepreneur, bisa nggak? Ya, yang ketiga yaitu dilatih, ikut training, mau mentoring, mau magang, mau apprenticeship, ya kan, mau nyantrik di siapa gitu kan, atau mau kuliah, silahkan, itu pilihan hidup. Oke. Saya rasa cukup jelas ya. Jelas banget Pak. Jadi kita berada di lingkungan dan latihan. Kalau kita bergabung di UC ini, lingkungan dan latihan, karena lingkungan UC ya udah perilaku entrepreneurnya udah jadi darah daging gitu Pak ya. Iya. Nah ini ada banyak, terima kasih banyak. Nah ini ada pertanyaan lagi Pak, tapi yang masuk di direct message saya dulu ya Pak, yang saya bacakan sebelum kita jawab pertanyaan yang ada di kolom chat nih. Ini pertanyaannya nih Pak, sebenarnya mungkin hanya mau mengulas kembali Pak, karena kan kita berada di cluster corporate entrepreneurship ya Pak ya untuk saat ini. Nah, sebenarnya 7 entrepreneurial competencies ini kan adalah perilaku entrepreneur, Pak. Bagaimana kaitannya dengan intrapreneur atau calon profesional dengan kompetensi-kompetensi perilaku entrepreneur ini? Nah, mungkin agak bingung, mungkin dia agak bingung Pak, walaupun kita sebenarnya udah ada blocking-blockingnya ya Pak ya. Nah, ini kan perilaku entrepreneur. Kalau buat karyawan itu kira-kira apa kaitannya Pak? Kira-kira seperti itu Pak. Silakan Pak. Saya ini bukan pedagang. Oke. Saya ini pendidik, dosen gitu. Tapi saya melakukan pendidikan saya, melakukan tugas saya sebagai pendidik secara entrepreneurial. Misalkan membentuk kurikulum yang entrepreneurial, itu mesti entrepreneurial. Terus kreatif dalam bikin ini. Kemudian juga metode pengajaran mesti begini, mesti begitu. Itu adalah entrepreneurial spirit, entrepreneurial kompetensi. Jadi entrepreneurial kompetensi, entrepreneurial spirit, ataupun namanya entrepreneurial trait itu
bukan hanya milik para entrepreneur atau wirausahawan. Tapi entrepreneur, atau kita sebut aja dengan bahasa yang lebih gampang, mindset cara pikir entrepreneur itu perlu dimiliki oleh orang-orang yang bekerja di perusahaan, yang membuka usaha, maupun yang meneruskan bisnis orang tua. Dalam bahasa yang lebih baik begini, entrepreneurial mindset itu perlu dimiliki oleh orang-orang yang ambil entrepreneurial startup, orang-orang yang ngambil corporate entrepreneur, orang-orang yang ngambil family business entrepreneur. Jadi sebetulnya bahkan kita nggak jadi pedagang pun tetap harus kreatif inovatif. Bahkan cara kita berkomunikasi dengan teman-teman juga harus kreatif inovatif. Bagaimana mengembangkan kreatif inovatif? Jangankan begitu, kita mau ngerjain teman-teman ulang tahun pun harus kreatif inovatif. Ya, supaya teman-teman itu dikerjain begini. Atau kita mau memberikan hadiah ulang tahun kepada pacar kita pun harus kreatif inovatif. Ya, nggak harus kreatif inovatif itu di bidang wirausahawan. Dalam setiap aspek kehidupan bisa kan. Seperti Leoni tadi ngambil pacar juga calculated risk taking itu loh. Ya udah ditimbang-timbang, dia udah hitung-hitung sih pasti gitu. Akhirnya mau yang itu kan. Jadi sebetulnya jiwa ini diperlukan gitu. Kita bungkus dalam nama entrepreneurial karena saat itu memang digali kita membangun entrepreneurial. Jadi kalau kita lebih dalam lagi ke dalam ilmu entrepreneur itu tidak hanya untuk wirausahawan. Oke, begitu ya. Itu pertanyaan dari Jody, Pak. Begitu ya, John. Jadi tidak mesti harus orang yang membuka usaha, membuka startup, tapi kita juga sebagai karyawan. Nah, kebetulan dia adalah karyawan, Pak. Seperti itu dia pertanyaannya. Nah, ini ada juga dari Kristiana. Kristiana, kalau misalnya bisa langsung bersuara, boleh diaktifkan audionya. Apakah saya bisa dijawab, Kristiana? Oke, sambil menunggu. Nah, atau saya langsung saja nih Pak, bacakan karena dia direct message nih Pak ke saya. Dia kebetulan, ternyata nyebrang klaster lagi nih Pak. Dia kebetulan dari family business. Nah, ada yang startup, ada yang corporate enterprise. Walaupun sebenarnya kegiatan corporate, tapi nggak apa-apa. Karena memang ketujuh kemampuan ini perlu digunakan untuk semua jalur sukses kita. Saya mau nanya Kak, saya dari bagian family business. Oke, mau nanya nih, gimana cara menerapkan 7 entrepreneurial competencies ini di hidup kami dan di usaha kami saat kelak akan mewarisi usaha dari keluarga kami, agar kami bisa membuat usaha keluarga kami lebih sukses ke depannya. Nah, implementasi dari 7 entrepreneurial competencies kepada family business. Ya nggak nyebrang tapi nggak apa-apa Pak, kita akan membuka lebih banyak wawasan terkait. Yang pertama, rajin-rajin kuliah di UC. Oke, rajin-rajin kuliah, Kristiana. Oke. Karena di situ sebetulnya kita mencoba dengan segala usaha dan keterbatasan. Maksud saya itu keterbatasan karena kita cuma punya waktu 4 tahun. Kita cuma punya jatah 144 SKS. Dan kita juga terbatas karena teman-teman kan masih mahasiswa baru lulusan SMA, sehingga nggak bisa cepat-cepat itu juga gitu kan. Dengan segala keterbatasan kita melatih sedapat mungkin. Jadi nanti akan diukur juga sih. Kita akan diukur dan setiap 4 tahun kita juga akan mengevaluasi cara kita ngajar ke 7 hal ini. Nah, itu saja. Kalau seseorang berhasil, yang berhasil itu karena dia hebat atau karena gurunya hebat, atau sekarang ini juara Eropa Chelsea, yang Chelsea ya Liga Champion Chelsea, katakanlah dia juara gitu. Yang hebat itu penontonnya, pemainnya, apa pelatihnya? Kira-kira siapa tuh teman-teman? Pasti pemain dan pelatih kan. Kalau pemain saja nggak bisa ada pelatih gitu kan. Jadi maksud saya begini, sepinter-pinternya guru, kalau muridnya nggak mau ya nggak bisa juga. Sepinter-pinternya, sebagus-bagusnya metode, kalau guru dan muridnya nggak siap nggak bisa juga. Jadi banyak hal. Nah, di satu sisi universitas mempersiapkan metodenya, mempersiapkan gurunya, di satu sisi lain anak-anak mempersiapkan. Jadi dan tidak instan. 7 hal ini nggak instan, artinya kopi instan ataupun mie instan kan
sebentar udah jadi. Tapi dalam hidup ini banyak yang nggak instan, mesti pelan-pelan. Contoh yang nggak instan juga jatuh cinta. Sekali memang kita bisa lihat jatuh cinta, tapi kalau terus makin lama makin dalam kan. Ya, jadi itu mesti dilatih memang. Bagaimana melatihnya? Ya, ada bahagian mahasiswanya, ada bahagian dosennya, ada bahagian metodenya. Jadi nggak bisa diserahkan kepada satu ini. Itu hukum kehidupan. Nggak bisa kita bayar, aku udah bayar, ya harus jadi. Nggak bisa, memang nonton bioskop, itu kan bayar langsung bisa nonton bioskop. Tapi kalau pendidikan itu enggak. Jadi pendidikan itu merupakan kerjasama antara si mahasiswa, si dosen atau guru, si universitas, pemerintah, dan masyarakat. Jadi mesti kerjasama semua. Nggak bisa disalahkan gurunya kurang pinter, nggak bisa juga. Nggak bisa disalahkan mahasiswanya bodoh, nggak bisa juga. Nggak bisa disalahkan universitasnya brengsek juga, nggak bisa juga. Semua terkait. Jadi itu memang merupakan. Nah, jadi saran saya, lakukanlah bahagian kita dengan sebaik-baiknya. Extra mile tadi Pak Anton katakan, baca. Kalau perlu temuin dosennya, ngomong gini. Aku kok nggak berubah-ubah ya? Kita juga akan berubah. Itu kan kita sama-sama tidak bisa itu kan. Jadi itu kira-kira yang saya bisa sampaikan. Oke, teman-teman. Nah, kerjasama ya. Jadi nanti kalau misalnya udah kuliah, antara dosen, antara saya dengan teman-teman, ya kita harus kerjasama, teman-teman. Supaya ke-7 kompetensi ini bisa kita dapat sama-sama. Bukan cuma teman-teman aja yang dapatkan, bisa jadi saya juga mendapatkan insight dari teman-teman gitu loh. Ya. Kalau adult learning system itu yang kita terapkan adalah adult learning system, pendidikan yang udah lebih modern lah ya. Nah, makin banyak Pak Erwin ngajar, makin Pak Erwin pinter. Makin banyak Pak Erwin memberikan ilmu kepada mahasiswa, Pak Erwin makin pinter. Lain dengan kasih barang. Kalau Pak Erwin punya jam tangan dikasih ke siapa? Misalkan Yohanes, misalkan. Yohanes punya jam tangan, Pak Erwin nggak punya. Tapi kalau ilmu nggak. Dan yang menarik adalah kita terus-menerus mengembangkan sehingga makin banyak kita memberi, makin hatam gitu. Oke, jadi pesan saya teman-teman, kalau teman-teman mau dapat, aku juga dapat, ayo kita kerja sama-sama. Nah, berkaitan nih Pak dengan pertanyaan selanjutnya nih, masih dari Joe. Oke, ini tadi pertanyaannya terkait oke. Nah, ini ada Pak. Seberapa penting? Oke, dia ulang kembali Pak. Seberapa penting bagian calculated risk taking jika diimplementasikan dalam dunia kerja nantinya? Apalagi kita hanya sebagai karyawan yang mungkin mengambil keputusan terbesar adalah di pemilik atau board director. Terima kasih. Oh, gini Pak. Oke, ngerti. Oke, ngerti Pak. Silakan Pak. Ya, memang kalau kita punya bisnis sendiri, calculated risk taking-nya lebih tinggi dibandingkan dengan kita kerja. Kalau kita kerja kan serugi-ruginya kita, perusahaan bangkrut, ya kita masih ada gajinya. Perusahaan rugi bukan bangkrut. Kalau bangkrut kita nggak dapat apa-apa sih. Tetapi sebetulnya nggak begitu cara pikirnya. Kalau perusahaan rugi ya kita rugi juga. Dan kita juga harus belajar menghitung kalkulasi. Karena bisa saja berdampak kitanya nggak bisa terus di situ. Jadi yang disebut apa istilahnya? Founders mindset. Founder mindset itu kan dari seorang pendiri gitu kan. Nah, memang kalau kita startup, kita buka usaha sendiri, itu risiko besar sekali, habis-habisan lah ya. Nah, justru sebetulnya begini, kita bisa ngukur diri kita sendiri. Kita tuh nggak terlalu besar kemampuan mengambil risiko. Semua orang punya sih, tapi ada seorang yang tinggi banget gitu kan. Saya punya seorang teman yang bisa menjual rumahnya untuk bisnis itu. Semua gitu kan. Habis gitu kan, untung gitu kan. Tapi ada orang yang sangat teliti, sangat berhitung. Nah, kita juga bisa menentukan seperti ini kita mau masuk mana? Fembis kah, startup kah, atau corporate entrepreneur? Kita menghitung diri kita sendiri gitu kan. Menghitung diri kita. Memang lebih sedikit itunya risikonya kalau kita kerja sama orang. Walaupun bukannya tanpa risiko. Gitu. Itu betul sekali. Tetapi masalah yang lain-lain kan kita juga perlu kreatif. Dan lebih kreatif lagi kalau kita punya usaha sendiri, kita bisa mutusin sendiri, kita punya ide sendiri, kita putuskan sendiri, tanggung risiko sendiri. Tapi kalau kita sama orang, kita punya ide, kita mesti share dulu ke bos kan.
Kita mesti share ke bos, risikonya memang kurang, tapi lebih panjang jalannya. Oh. Jadi semuanya perlu ya teman-teman, walaupun sebenarnya semuanya perlu, tapi tingkatnya beda-beda. Iya, kadarnya yang berbeda gitu teman-teman. Nah, ini ada Halid. Saya belum baca pertanyaannya Halid, tapi boleh Halid kalau misalnya bisa mengaktifkan audionya langsung saja Halid. Gimana Halid nih? Masih ada sih, baru juga pertanyaannya baru disampaikan. Oke, yang Halid ya, saya udah baca sih. Oke, tentang filosofi kekhawatiran dan prinsip keluarga Tionghoa, namanya Kiasu dan Kiasi. Bagaimana mengimplementasikan? Saya kurang mendalami tentang Kiasu dan Kiasi. Tetapi saya bisa memahami bahwa setiap suku, bukan hanya orang Tionghoa, setiap suku punya filosofi sendiri-sendiri. Saya berasal dari Jawa Barat, dari Bandung lah ya. Dari Bandung itu nggak jauh dari Tasikmalaya gitu. Tasikmalaya itu terkenal dengan dulu pedagang kredit. Jadi semua alat rumah tangga dia kreditkan gitu. Keliling-keliling, tidak ada wilayah di Jawa ini yang nggak di itu sama dia. Kemudian juga teman-teman dari Madura punya filosofi sendiri. Teman-teman dari Makassar beberapa suku punya filosofi sendiri. Dan orang-orang Tionghoa pun dari berbagai suku punya filosofi sendiri. Kita bisa lihat bahwa beberapa filosofi itu work, artinya kerja, jalan baik ya. Tapi artinya juga enggak jalan baik. Tetapi sekarang ini kita hidup di zaman milenial, di zaman udah enggak zaman Gojek sama Tokopedia lagi, udah zaman GoTo kan ya. Udah zaman GoTo gitu kan. Sehingga kita mesti berubah mindset, ambil filosofi yang baik, enggak usah terlalu pusingkan filosofi itu bagaimana. Tantangan kita lebih global sekarang. Kalau nanti kita berlatih personal selling kan. Dulu saya tahun 2006 itu membuat latihan OWIC itu dengan mengirim mahasiswa ke stasiun-stasiun kereta api. Stasiun kereta api lalu diajar untuk berjualan langsung ya kan. Kita jagai dari pinggir-pinggir, kita ajarin dulu, terus kita jaga, kita minta satpam, petugas kereta api juga menjaga supaya jangan kena bully apa gitu kan, harassment gitu kan. Tapi mahasiswa itu belajar untuk menjual gitu kan. Sekarang saya sudah nggak begitu caranya. Udah jarang orang jualan langsung. Bagaimana sekarang kita jualan online? Bagaimana kita bisa menaikkan rating kita gitu kan, seperti itu. Nah, paradigma sudah berubah. Hal-hal filosofis yang lama, mari kita pelajari, tapi jangan terikat kepada itu. Khalid, saya nggak ngerti banget soal Kiasu dan Kiasi, itu kan. Tetapi saya tahu bahwa setiap suku ada beberapa filosofi yang menarik. Di Makassar juga ada, orang Bugis ada ininya, ada pakemnya, orang Bone juga ada, orang Toraja sendiri ada gitu ya. Orang Manado juga ada gitu kan cara bisnisnya. Orang Bali aja, Pak Erwin ini orang Bali kan. Orang Bali sendiri juga punya filosofinya, dan masing-masing punya, ada yang berhasil, ada yang enggak juga gitu. Tetapi ada satu hal, mungkin Khalid ya, mereka yang di rantau sama mereka yang di kampung halaman, walaupun sama-sama itu beda filosofi. Artinya komitmennya terhadap filosofi itu berbeda gitu. Jadi pengamatan kita mesti lihat dua hal itu. Iya. Jadi di Indonesia apalagi ya, dengan berbagai suku itu filosofi terkait bisnis dan sebagainya itu kan banyak banget. Jadi teman-teman tinggal mau mendalam yang mana, mau milih yang mana. Tapi sebenarnya kalau ada loh Pak, misalnya orang Bugis cocok dengan Tionghoa misalnya, filosofi Tionghoa, ya kenapa tidak untuk tidak dilakukan. Jadi tergantung teman-teman mau milih yang mana. Pak, masih banyak sekali pertanyaan nih Pak, tapi satu terakhir lagi nih, soalnya waktu juga kan. Nah, satu terakhir Pak, ini terkait networking Pak. Networking, dan dia hubungkan dengan kepribadian Pak. Karena kebetulan di cluster corporate entrepreneurship juga kita pernah membahas namanya personality. Nah, pertanyaannya, dari konsep 7 entrepreneurial competencies yang Bapak telah sampaikan tadi, itu ada networking. Adalah kemampuan untuk menjalin atau mengembangkan dan memelihara relasi dengan pihak internal dan eksternal untuk mencapai tujuan. Oke, berarti udah dipaham ya. Nah, bagaimana implementasi konsep ini nantinya jika kita menjadi karyawan tapi dengan kepribadian yang tertutup atau introvert, Pak? Terima kasih. Kira-kira gimana tuh Pak? Dia mau bikin network tapi dia orangnya kepribadiannya tertutup katanya. Gimana tuh Pak kira-kira? Ya, nggak apa-apa sih. Nggak masalah gitu. Nggak ada masalah dengan kepribadian itu.
Jangan pikir orang yang banyak temannya itu juga lebih bahagia daripada orang yang sedikit temannya. Oke. Jangan berpikir bahwa orang yang banyak temannya, semua temannya akan menolong dia juga. Belum tentu juga. Mungkin yang sedikit teman itu, yang sedikit itu yang menolong gitu. Ya, ya itu bahasa amannya. Bahasa aman. Nah, bahasa yang nggak ini. Mungkin kita tahu lah kalau kita kurang pandai ngomong, kurang pandai berbahasa basi, jangan ngambil marketing. Oke. Ya, tetapi sekarang yang terakhir, kita memang harus secara sengaja membangun network kita. Masuklah ke dalam komunitas-komunitas yang kita comfortable di situ. Kalau misalkan kita itu, katakan lagi nih, yang paling susah komunikasi itu adalah programmer komputer. Karena mereka lebih sering komunikasi dengan mesin daripada dengan manusia kan. Nah, tapi mereka punya social programmer. Jadi kumpulan orang-orang programmer. Mereka punya mekanisme ngopi bareng, kopi darat atau apa gitu, ngobrol lah sesama itu. Nah itu ternyata mereka bisa tukar-menukar informasi, di sini ada lowongan, di sini ada ini, di sini ada ini, bisa juga tuh. Ternyata orang yang pendiam juga bisa pacaran juga gitu loh. Iya Pak, pasti dong. Butuh itu kebutuhan Pak. Orang yang pendiam juga bisa pacaran juga. Jadi sebetulnya pada dasarnya kita sudah punya kemampuan komunikasi minimal, tapi memang ada yang lebih gitu kan. Jadi nggak usah merasa salah juga, tapi usaha-usaha adalah membentuk komunitas. Kalau punya teman jaga baik-baik gitu kan. Punya teman baca. Teman semasa kuliah itu menjadi modal kita waktu nanti. Gitu kan. Tapi kalau nanti di kantor mungkin lebih bersifat profesional komunikasinya kan. Tetapi kita punya komunitas-komunitas. Ada komunitas keilmuan kita ataupun ikut apalah paguyuban ini atau ikut conference ini. Sekarang kan bisa juga kita komunitas online. Kita nggak bisa ngomong tapi kita bisa ngetik kan. Jadi sesama orang-orang itu bisa banyak cara, 1000 cara untuk membangun network. Tidak harus pintar ngomong dan tidak harus ekstrovert. Bisa dengan online, bisa baca buku atau gini. Saya pernah bimbing mahasiswa tesisnya tuh tentang satelit. Nah, dia cari dia bilang, "Pak, tentang yang saya gali ini cuman profesornya di Amerika, katakanlah di Amerika gitu. Gimana Pak?" katanya. Saya bilang, "Tulis surat aja langsung ke sana, email ke profesor itu. Pasti dibalas." Betul kan, dibalas. Ternyata di dalam satu disiplin ilmu, orang sangat senang kalau dihubungi oleh mahasiswa ataupun oleh yang belum lulus pun kalau itu berkaitan dengan ilmu. Jadi selalu ada password yang tertentu yang kita bisa pakai untuk tembus kepada beberapa orang. Gitu loh. Mengerti jadi kata kunci gitu. Ya, jadi seperti itu kan, seperti itu. Jadi misalkan kita ini suka kuliner apa? Green. Cari komunikasi green kuliner. Saya pecinta kuliner green, langsung atau orang akan samber. Oh, aku juga gitu. Itu satu. Aku berasal dari Parigi. Saya juga berasal dari Parigi gitu kan. Oh, itu kok. Kalau kita di luar negeri, saya berasal dari Indonesia. Oh, saya di Jawa gitu kan. Langsung kita bisa ketemu gitu kan. Nah, di dekat tempat tinggal saya ada tukang bubur. Makassar nih ya, ada tukang bubur. Kan. Dari namanya saya tahu itu bubur dari Jawa Barat. Saya tegur. Pakai bahasa Sunda gitu, ngomong akrab langsung. Tukang bubur aja bisa kita akrabi gitu kan, asal kita tahu passwordnya gitu. Passwordnya daerah gitu Pak ya. Ya mungkin kalau nanti saya ketemu sama Profesor Anu, saya ngomongnya nggak dari Bandung suka makan bubur, nggak begitu kan. Oh saya suka penelitian Bapak begini kan. Ya kita mesti memang perhatian. Jadi kuncinya adalah ada intention. Ada usaha sengaja untuk membangun network. Oke, terima kasih banyak Pak. Sebenarnya masih banyak sekali pertanyaan. Cuman nanti aja kalau udah kuliah kita bisa ngobrol banyak. Iya. Nah teman-teman yang memang belum join di Ciputra, sebenarnya kita kan sudah melakukan banyak sekali webinar nih. Insight-insightnya juga luar biasa dan beda-beda ya. Ada dari startup, corporate entrepreneur, dan ada juga dari family business. Nah, untuk menjadi referensi teman-teman, bolehlah hunting-hunting ke channel YouTube kami, sehingga ada insight juga. Walaupun hanya sekedar mendapatkan informasi juga nggak apa-apa. Apalagi kalau tertarik untuk gabung di kita. Ayo kita kerjasama, network, Anda untung, dan kami pun dapat
ilmunya dari teman-teman. Karena semakin banyak berbagi kan kita juga dapat. Nah, Pak Erwin, ini ada pertanyaan dari Yohanes mungkin ya. Dia singkat saja saya jawab. Dari 7 itu kadang-kadang ada satu yang menjadi kelemahan kita. Gimana cara mengatasinya? Justru saya pikir kalau kita tahu kita lemah di situ, kita belajar baik-baik. Kalau kita nggak bisa kreatif, belajar kreatif. Mungkin kita tidak sekreatif orang-orang yang dari lahirnya udah kreatif, tapi minimal kita bisa melatih. Jadi selalu ada cara kreatif untuk melatih kreativitas. Selalu ada cara inovatif untuk melatih inovasi. Asal kita tahu caranya, bagaimana caranya, belajar, bertanya, dan masuk ke dalam lingkungan yang kondusif untuk belajar hal itu. Oke. Jadi kalau udah tahu kekurangan ya belajar kekurangan itu kalau memang mau maksimal. Seperti itu ya Pak ya? Ya. Nah teman-teman, saya sarankan sebelum room kita ditutup oleh hostnya, silakan teman-teman mengisi daftar hadirnya supaya kita bisa mengirimkan kepada teman-teman sertifikatnya secara elektronik ya teman-teman ya. Jadi jangan sampai teman-teman ketinggalan untuk mendapatkan sertifikat ini. Nanti waktu matrikulasi saya berikan tips-tips tambahan untuk 7 kompetensi. Oke Pak, siap. Terima kasih banyak Pak. Ini adalah cuman gambaran ya teman-teman. Jadi kalau mau dapat lagi ya ikutlah matrikulasi kami. Nah untuk pertanyaan yang dapatkan merchandise-nya kami akan hubungi langsung karena ada pertanyaannya keren-keren semua. Jadi kami akan lihat kembali siapa yang berhasil untuk mendapatkan merchandise dari pertanyaan itu. Nah, baiklah teman-teman, kita sudah sampai di penghujung acara kita. Jadi saya akan memberikan kesimpulan dari webinar kita hari ini. Nah, kesimpulannya sih hanya lebih kepada 7 entrepreneurial competencies itu. Saya mengulang kembali bahwa ketujuh kompetensi perilaku entrepreneur itu yang dibutuhkan oleh para entrepreneur itu adalah yang pertama. Jadi landasan utama ini adalah moral integrity, teman-teman. Kualitas yang menunjukkan sikap jujur, respect, dan konsisten dengan standar moral universal. Bagaimana teman-teman bisa diandalkan dan bagaimana teman-teman bisa dipercaya. Dengan moral yang baik pastinya. Terus yang kedua, high sense of achievement. Kemauan untuk mencapai hasil terbaik dengan semangat dan standar yang tinggi. Teman-teman selalu berkeinginan untuk mendapatkan achievement yang lebih tinggi daripada yang lainnya. Terus yang ketiga adalah lifelong learning. Kemauan untuk selalu mengembangkan diri sepanjang hayat dan menghasilkan peningkatan kompetensi. Yang keempat, networking teman-teman. Kemampuan untuk menjalin, mengembangkan, dan memelihara relasi dengan pihak internal ataupun eksternal untuk mencapai tujuan. Yang kelima, opportunity creation. Kemampuan mengidentifikasi kebutuhan atau masalah dengan menawarkan nilai tambah yang memberikan keuntungan atau manfaat bagi teman-teman. Yang keenam adalah creativity and innovation. Kemampuan untuk menghasilkan ide dan mengimplementasikannya ke dalam penyelesaian pekerjaan. Jadi selain membuka usaha juga dalam bekerja itu kita perlu yang namanya kreatif dan menciptakan yang namanya inovasi-inovasi baru dalam pekerjaan kita. Nah, yang terakhir adalah calculated risk-taking teman-teman, yaitu kemampuan bertindak dengan mengurangi tingkat kemungkinan risiko atau dampak potensial risiko yang mungkin terjadi. Ya, seperti itu ya teman-teman kesimpulan kita untuk hari ini. Nah, sebelum kita menutup webinar kita hari ini karena ternyata sudah pukul 16.31 lewat 1 menit. Mohon maaf, diberikan kesempatan kepada Pak Tony tadi membawakan materi juga untuk memberikan closing statement. Kepada Bapak kami persilahkan. Saya pikir nggak usah banyaknya, tadi udah ngomong terus gitu kan. Tapi kita satu hal saja, apakah cuma 7? Kenapa nggak 6? Kenapa nggak 8 gitu kan ya? Ini menarik juga kan, kenapa nggak 5 gitu kan. Jadi ini adalah merupakan sebuah hasil kajian atau riset kita kumpulkan. Sebetulnya masih banyak kalau kita mau lihat itu kan semua trait ataupun spirit ataupun kompetensi. Tapi kita susun 7 ini yang kita coba terapkan di kampus ini. Gitu. Itu aja sih Pak Erwin. Oke, baik teman-teman. Di kampus kita ada 7. Mungkin di tempat lain ada banyak, ada 5 dan 6 dan sebagainya. Tapi kita sudah menyusun dengan berbagai riset, dengan berbagai pola yang keren ya. Menurut kami itu ada 7 entrepreneurial competencies. Nah, terima kasih banyak saya ucapkan kepada Pak Tony dan Pak Tanan tadi. Baik teman-teman,
Untuk webinar kita kali ini sudah berjalan dengan sangat baik, teman-teman. Terima kasih banyak atas atensi yang luar biasa. Untuk segala aktivitas dari Cluster Corporate Entrepreneurship, Universitas Ciputra School of Business Makassar, silahkan teman-teman dapat mengikuti Instagram kami, yaitu di Corporate Entrepreneurship @_UCM. Dan akan banyak kegiatan-kegiatan menarik yang kami siapkan untuk teman-teman dalam mempersiapkan diri menjadi yang profesional yang eksis nantinya. Dan selanjutnya saya serahkan ke Kak Vivian. Silahkan Kak Vivian. Keren banget Pak Erwin, terima kasih Pak Tony atas Baik, ilmunya. sama-sama. Akhirnya kita udah sampai nih teman-teman ke penghujung acara sore hari ini. Teman-teman juga udah dengar semua rahasia, 7 rahasia nih, gimana caranya supaya teman-teman bisa jadi intrapreneur yang sukses. Nah, sekali lagi saya ucapkan terima kasih kepada Bapak Tony Antonio sebagai narasumber kita hari ini dan materi video kita dari Pak Antonius Tanan dan juga Pak Erwin sebagai moderator kita, juga Bapak Ibu yang sudah ikut hadir di acara webinar kita hari ini, serta teman-teman yang udah berpartisipasi nih di acara webinar kita. Mohon maaf apabila ada kekurangan, semoga kita dapat bertemu lagi di event kegiatan webinar Corporate Entrepreneurship selanjutnya. Terima kasih dan sampai jumpa semuanya.